menjadikan seorang diri sebagai pendidik. Kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah akan sejawat dengan murid dan warga sekolah yang lainnya tentunya sangat diperlukan oleh kita sebagai seorang pendidik. Budaya positif di sini merupakan salah satu upaya kita sebagai pendidik untuk mendisiplin peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan yang positif. Posisi seorang pendidik yaitu dapat kita gunakan sebagai pengontrol untuk membimbing peserta didik agar mampu menerapkan budaya positif. Baik itu kita mendidik sebagai seorang pembuku, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tentunya dalam hal ini posisi pendidik sebagai manajer sangat diutamakan dan efektif sekali untuk menyadarkan siswa secara intrinsik sadar akan budaya positif yang dapat diimplementasikannya menjadi individu yang lebih baik lagi. Dengan posisi manajer berarti kita menerapkan segitiga restitusi yang berkaitan atau yang meliputi adanya validasi kebenaran yaitu adanya identifikasi permasalahan dari peserta didik kita, juga ada proses meyakinkan dari peserta didik. Meyakinkan dalam hal ini yaitu dengan cara menanyakan keyakinan kelas apa yang telah mereka perbuat atau mereka lakukan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Dengan posisi ketiga restitusi ini kita berharap bahwa peserta didik mampu menemukan solusi perbaikan atas tindakan-tindakan yang dikatakan tanda kutip bersalah untuk menjadi individu yang lebih baik ke depannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia, melalui tayangan atau penugasan budaya positif ini yang saya lakukan di SDN Ganti dapat menjadikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Mari kita saksikan bersama diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kepada yang sangat saya hormati Bapak Muhammad Kanabi SPDSD selaku Kepala Sekolah di SDN Ganti, kepada calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 209B Ibu Mar'atus Sholihah SPD, Bapak Ibu guru, staf, dan tenaga kependidikan yang siang hari ini masih diberikan kesehatan. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat nikmat hidayah sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang kelas 6 dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Ibu Mar'atus Sholihah SPD. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan tuntunan suri tauladan kepada kita semua sehingga kita semua insya Allah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tiada lain, tiada bukan berupa ajaran syariat, ajaran agama Islam, agama yang telah kita anggap bersama. Ketiga, susunan acara pada siang hari ini, termin kedua yakni diseminasi budaya positif, sesi kedua yang nanti akan dipaparkan, disampaikan oleh
Buma'atus Sholihah. Pembukaan merupakan acara yang pertama, dilanjutkan sambutan. Kemudian yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif. Yang ketiga adalah penutupan doa. Marilah di sesi yang kedua ini kita buka secara bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan acara yang kedua ini tiada kendala suatu apapun al-hadiriyah bisyafa'ati Rasulullah wa min kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Demikian untuk pembukaan telah kita lalui secara bersama-sama. Selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Muhammad Kanapi selaku Kepala Sekolah dari Lembaga SDN Ganteng yang kita cintai. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Kanapi SPDSD, pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat pendidiknya sampai ya alhamdulillah. Dengan nikmat Allah apa yang sudah kita makan bisa membawa kita lebih energi dan lebih sehat. Salawat dan salam langsung saja kita aturkan pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja kata awal sudah mengikuti Pak Arga saja. Bapak Ibu yang saya hormati dan khususnya Bu Mar'atus Sholihah calon CGP, mudah-mudahan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah di awal di sesi pertama, di segmen pertama, sana sudah banyak panjang lebar yang sudah didampingi oleh Ibu PP, Ibu Mar'atus Sholihah yang mendampinginya, sudah menyampaikan banyak tentang visi dan harapan dari Ibu Mar'atus Sholihah sekaligus dari Bapak Guru yang diajak diskusi bersama tadi. Yang kedua, untuk term kedua ini Bu Mar'atus Sholihah akan mendefinisikan tentang budaya positif yang ada khususnya bagi kebaikan yang ada di lembaga SDNKT, dan mungkin ini sudah merupakan tindak lanjut istilahnya, karena sebelumnya sudah ada guru penggerak yang mungkin sudah menyampaikan hal yang seperti ini. Bu Mar'atus Sholihah sudah paling tidak sudah mengetahui dan tinggal proses-prosesnya saja tinggal disampaikan dan lebih dimatangkan lagi kalau pada saat ini didefinisikan kepada Bapak Ibu Guru. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan dari Bu Mar'atus Sholihah nanti bisa membawa dampak kepada Bapak Ibu Guru semua yang ada di SDNKT khususnya, dan umumnya kepada putra putri kita, anak cucu kita akan lebih baik dan lebih berkarakter lagi sesuai apa yang menjadi harapan Bu Mar'atus Sholihah. Begitu saja, sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan yang terakhir apa yang menjadi Bu Mar'atus Sholihah jadilah orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu di sini bisa menjadi manfaat kepada Bu Mar'atus Sholihah. Tapi semuanya saling ketergantungan. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dan menjadi titik kebaikan di kita semua nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Kanapi SPDSD yang telah memberikan iftitah atau penyampaian tentang
diseminasi budaya positif. Lanjut adalah pemaparan atau penyampaian dari calon guru penggerak angkatan 9 kelas 209B yang akan disampaikan kepada yang sangat saya hormati Ibu Marhati Solihah. Namun sebelum kita tutup, saya selaku pengatur acara mulai sesi 1, sesi 2 ini barangkali ada kekurangannya kepada Bapak Ibu guru semuanya. Kami selaku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Marhati Solihah kepada beliau disampaikan. Matur nuwun Pak Arya selaku MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan sehingga bisa berkumpul di SDN Kantin dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas jasa beliau kita bisa menikmati suatu zaman kemuliaan Abdul Islam. Bapak Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Ini merupakan istilahnya itu pengibasan budaya baik yang saya peroleh pada pendidikan guru penggerak. Ini ada di modul 1.4. Salah satu aksi nyatanya yaitu harus memberikan pengibasan kepada rekan sejawat terkait budaya positif. Karena ini dianggap sangat urgent sekali Bapak Ibu, karena kan anak-anak sekarang kan istilahnya mengalami degradasi moral dengan adanya perkembangan zaman, sehingga akan digalakkan budaya-budaya positif untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki karakter yang tangguh, tentunya yang sesuai dengan himbauan dari guru-guru merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, di sini langsung saja saya akan mendiseminasikan terkait budaya positif yang telah saya terapkan. Baik, ini merupakan profil-profil pendidikan guru penggerak di angkatan 9. Kebetulan saya di kelas 209, yaitu dengan Ibu Fasilitator Bu Purwatiningsi. Saya sebagai di angkatan 9, kemudian pengajar prakteknya yaitu Bu Indah Nur Tanzania. Budaya positif. Saya rasa teman-teman di sini tidak asing dengan istilah budaya positif. Budaya positif ini merupakan nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya yang memiliki karakter yang di sini karakter yang bagaimana? Yang kritis, yang memiliki rasa hormat, yaitu sopan santun, dan juga karakter yang bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif di sini dalam lingkup yang lebih luas itu di sekolah dan juga di kelas. Di sekolah itu guru menerapkan budaya positif dengan bagaimana? Dengan kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan juga murid. Menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab sebagai teladan. Jadi di sini untuk menerapkan budaya positif itu tentunya perlu proses. Jadi dibutuhkan kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan juga murid. Di dalam kelas pun seorang guru dapat membangun budaya positif melalui keyakinan kelas yang positif. Keyakinan kelas ini biasanya diwujudkan dalam kesepakatan kelas antara guru dan peserta didik. Dasar pemikiran adanya budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar.
Di sini terkait pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus menuntun, harus yang berbudi pekerti, harus yang berkarakter. Nah, seperti itu. Kemudian disiplin yang positif, adanya keyakinan kelas dan posisi kontrol. Karena pendidik di sini itu sebagai posisi kontrol terhadap tingkah laku dan sopan santun peserta didik. Kemudian adanya segitiga restitusi, yaitu cara menjadi seorang pengontrol yang baik itu yang seperti apa. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar dari adanya budaya positif, yaitu menuntun, bahwa guru di sini itu menuntun siswa, artinya membimbing, ngomong, bukan memaksakan kehendak atau mengintimidasi dari peserta didiknya. Jadi ngajar itu tidak sesuka dengan pendidik, tapi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sesuai dengan yang kedua, yaitu adanya kodrat alam zaman, bahwa dalam mengajar seorang guru harus disesuaikan dengan kodrat alamnya anak-anak. Kodratnya anak-anak bermain. Nah, di situ berarti harus dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sesuai dengan zamannya, berarti sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian budi pekerti, yaitu mendidik anak-anak supaya menjadi karakter yang baik. Kemudian adanya trilogi pendidikan, yaitu ada 3. Apa mohon Bapak Ibu? Ing ngarsa sungtulodo, ing madya mau ngarsa, dan tuturi handayani. Yaitu di depan harus bisa menjadi teladan, bahwa seorang pendidik harus mampu menjadi teladan bagi muridnya. Yang kedua yaitu di tengah, posisi di tengah itu yaitu menjadikan motivasi, mampu mendorong atau motivasi siswanya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Posisi yang paling belakang, di belakang harus mampu mendorong siswanya menuju ke arah yang lebih baik. Nah, pendidikan harus mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sesuai dikumandangkan kurikulum merdeka saat ini. Nah, yang pertama, menuntun. Menuntun di sini yaitu mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran. Ini contoh aksi nyata atau budaya positif yang saya terapkan di kelas saya. Nah, seperti ini. Jadi kita mengarahkan siswa dengan cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya yaitu membuat media sederhana di mana anak terlibat langsung dalam penggunaannya. Itu akan lebih menarik bagi peserta didik kita. Kemudian setelah menuntun, nah ini masih menuntun. Menuntun yaitu membangun keyakinan kelas bersama pendidik. Nah, jadi ini anak-anak membangun keyakinan kelas, kemudian ditempel-tempel di papan tulis. Setiap anak tentunya memiliki keyakinan kelas yang berbeda-beda. Jadi kita menggali keyakinan kelas masing-masing anak, apa yang mereka inginkan terhadap kelasnya. Ditulis kemudian ditempel di papan tulis seperti itu. Kemudian kodrat alam yaitu melakukan tes diagnosa awal untuk mengetahui dan menggali potensi bakat dan minat dari peserta didik. Jadi di sini kodrat alam itu yaitu kita membelajarkan anak didik kita itu sesuai dengan bakat, potensi dan minatnya. Salah satu caranya ini yang saya lakukan yaitu dengan melakukan diagnosa awal. Jadi anak saya wawancarai terkait bakat, minat, keinginan dan harapan terkait pembelajaran yang ia senangi, yang ia harapkan seperti apa. Kemudian kodrat zaman. Kita tahu bahwa sekarang semakin maraknya penggunaan atau pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan, sehingga adanya pendidikan berbasis teknologi. Jadi di sini memanfaatkan IT dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini saya menggunakan, ini contoh aksi nyata yang saya gunakan, menggunakan kartu berbarcode dalam pembelajaran. Jadi kita akan mempunyai istilahnya tag dari kinerja, dari bus kinerja 10 tab kita manfaatkan seperti ini. Jadi saya membuat barcode, anak-anak tinggal di barcode, kartu barcode-nya nanti informasi atau soal sendiri itu akan muncul. Di sini saya menggunakan Google Formulir untuk membuatnya, Google Form. Kemudian budi pekerti. Ini salah satu yang saya terapkan, yaitu budi pekerti biasanya ada 5
6S G. Saya tambahi 1 7S. Mungkin nanti ada perkembangan 8S dan seterusnya. Di sini apa 7S itu? Yaitu senyum, salam, salim, sapa, sopan, santun, dan syukur. Jadi adanya rasa sabar, syukur di sini terus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Salah satunya seperti ini, kalau setiap pagi ada petugas piket. Nah, jadi anak-anak dibiasakan senyum, kalau datang ke sekolah itu harus saling menyapa. Tidak hanya ke gurunya saja, harus senyum, saling sapa, tapi kepada temannya harus menunjukkan sikap sopan yang seperti itu. Kemudian budi pekerti selanjutnya yaitu berdoa sebelum dan setelah proses pembelajaran. Ini aksi nyata yang saya lakukan, yaitu adanya kegiatan berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Jadi di sini juga pembiasaan positif kepada anak-anak selain meningkatkan keimanan dan ketakwaannya juga kepada anak-anak. Kemudian trilogi pendidikan terkait filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya kan ada menciptakan pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid. Salah satunya aksi nyatanya yaitu ada pembelajaran itu bisa dikatakan menyenangkan. Di sini saya berusaha untuk membuat media sederhana saja, tapi variatif dan interaktif, artinya bisa digunakan anak-anak secara langsung. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin di sini kan identik dengan kata kepatuhan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi diharapkan dengan adanya budaya positif ini timbul disiplin positif. Jadi disiplinnya itu berdasarkan dari diri anak-anak, dari intrinsik anak-anak, kesadaran dari diri sendiri, tidak adanya intimidasi atau paksaan dari pendidik atau pihak luar yang lainnya. Pembiasaan positif, contoh-contoh terkait disiplin positif yaitu berdoa sebelum setelah pembelajaran, budaya 7S, kemudian adanya piket kelas. Ini salah satu yang saya terapkan di dalam kelas dan juga di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas sekarang. Keyakinan kelas itu apa sih, Bu Sol? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi salah satu cara untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah, salah satunya yaitu melalui keyakinan kelas. Jadi kita bentuk keyakinan kelas yang positif agar tercipta budaya-budaya positif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menciptakan peserta didik yang pelajar profil Pancasila yang bagaimana, Bu Sol? Yaitu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan juga kreatif. Proses pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini cara yang ampuh, ya Bapak Ibu. Bagaimana sih, Bu Sol, caranya atau prosedurnya? Langkah-langkah kita membuat keyakinan kelas kepada anak-anak. Yang pertama yaitu mempersilakan warga sekolah. Ini kalau dalam lingkup sekolah. Kalau dalam lingkup kelas kan murid-murid atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat dulu tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan dari murid-murid tadi, keyakinan kelas yang mereka inginkan seperti apa dicatat oleh pendidik. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan proses pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, dalam keyakinan kelas, istilah jangan atau tidak kalau bisa nggak usah disertakan. Tidak boleh rame. Nah, jangan seperti itu. Diganti kata-kata yang positif. Harus tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Nah, jadi istilahnya diganti. Kata tidak dan jangan, kata-kata negatif itu dihilangkan. Jadi diganti. Tidak boleh rame, diganti
diganti dengan tertib mengikuti pelajaran. Nah itu kan lebih positif daripada menggunakan kata negatif. Kalau kita menggunakan kata negatif, itu kesannya anak-anak terintimidasi atau terpaksa dalam melakukan budaya positif. Oke, kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat oleh peserta didik kita. Selanjutnya diajak warga sekolah, kalau dalam lingkup sekolah atau dalam lingkup kelas murid-murid, untuk menemukan nilai keyakinan yang dituju. Kita berdiskusi dari sekian banyaknya keyakinan kelas yang diinginkan, keyakinan kelas mana saja yang dapat diterapkan atau diharapkan di kelas yang bersangkutan. Kemudian ditinjau ulang keyakinan kelas. Sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Kadang muluk-muluk sampai buahnya keyakinan kelas peraturan, kelasnya banyak sekali. Tidak harus banyak. Berkisar 3 sampai 7 keyakinan saja itu dirasa sudah cukup. Yang penting dilakukan dengan rutin, dilakukan dengan tanggung jawab. Bila terlalu banyak, nanti dikhawatirkan warga kelas atau sekolah itu mengalami kesulitan dalam mengingatnya. Akibatnya juga sulit untuk dilakukan. Ini termasuk keyakinan kelasku apa tidak ya? Nah, itu akan mereka lebih sulit. Kalau keyakinan kelasnya lebih sedikit, tentunya akan mudah diingat dan dilakukan oleh peserta didik kita. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui keyakinan kelas. Kalau sudah disepakati, kita istilahnya disahkan. Apakah memang dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati ini, itu ada komitmen dari peserta didik kita untuk melakukannya. Kemudian keyakinan kelas yang sudah disetujui dan ditinjau tersebut diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Boleh di depan atau di belakang atau di samping. Yang penting ada di dalam kelas. Jadi di sini anak-anak itu dapat membaca agar anak-anak mudah mengingat. Oh iya sih itu keyakinan kelas saya. Oh iya sih berarti ini saya boleh. Oh berarti ini tidak boleh. Nah seperti itu. Jadi mudah dilihat oleh anak-anak untuk meningkatkan keyakinannya. Nah ini contoh penerapan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas. Setelah anak-anak menempel keyakinan kelas di papan tulis, kemudian dibaca satu persatu, kemudian saya tulis kembali keyakinan kelas mana yang disetujui oleh peserta didik saya, yang sesuai dengan kebutuhan kelas saya yang mana saja. Itu saya tuliskan. Nah, setelah dituliskan tentunya nanti anak-anak menuliskan kembali di kertas manila secara berkelompok, menuliskan kembali kemudian baru ditempel di kelas. Kemudian seorang pendidik itu merupakan pengontrol bagi sikap dan tingkah laku dari peserta didiknya. Posisi pengontrol itu ada 5. Posisi seorang guru dalam mengontrol muridnya: sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum di sini, jadi seorang guru yang bertindak sebagai penghukum, mau nggak mau muridnya melakukan kesalahan apapun langsung dihukum, kebanyakan fisik atau verbal. Jadi misalnya anak tidak pakai sepatu contohnya, langsung anak itu tidak, sepatunya salah, warnanya salah, harusnya hitam, anak pakai coklat. Nah di sini anak-anak biasanya ada yang guru yang langsung menghukum, lebih baik kamu nggak usah pakai sepatu, sudah kamu langsung itu aja wes sepanjang perjalanan sepatunya dilepas, nggak usah menggunakan sepatu. Ini tipe guru yang menghukum. Jadi apapun alasan siswa langsung menghukum seperti itu saja. Itu berarti seorang guru yang bertipe pengontrol sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Contohnya, jika siswa melakukan kesalahan, seorang guru misalnya menegur siswa dengan kata-kata, kamu tidak kasihan sama bapak ibu guru, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa kamu tidak kasihan sama bapak atau sama ibu? Nanti bapak dan ibu yang dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, ini kan berharap ada rasa empati pada siswanya. Ini tipe membuat merasa bersalah. Akhirnya anak merasa bersalah. Oh iya sih, itu juga yang akan dimarahi, yang akan kena imbasnya. Ini contoh seorang
Ya tak? Kadang-kadang seperti itu. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman, biar kita lebih enjoy, lebih enak dalam berkomunikasi dengan peserta didik kita. Jadi anak-anak lebih terbuka kepada kita kalau kita berposisi sebagai teman. Tapi kadang ada efeknya, kadang rasa hormat atau sopan santun kepada kita tidak ada. Betul atau tidak Bapak Ibu? Nah, kemudian sebagai seorang pemantau. Nah, ini seorang pemantau tipe guru yang selalu melihat gerak-gerik dari siswanya. Contohnya, ayo kamu kok ngantuk saja? Sudah cuci muka, ini mantaui murid-murid satu persatu. Ayo kamu kok diam saja? Sekarang coba kerjakan di depan. Nah, itu tipe pemantau. Jadi memantau muridnya satu persatu. Posisi yang kelima yaitu guru sebagai seorang manajer. Dalam hal ini kita tahu manajer dari kata memanage. Memanage itu berarti adanya mengontrol, mengatur. Jadi posisi manajer dalam hal ini itu tidak langsung menyalahkan peserta didik apabila melakukan kesalahan. Tapi dengan posisi manajer ini, seorang pendidik atau guru itu berdiskusi dulu, mencari kenapa anak ini kok melakukan kesalahan. Kemudian ada tindak lanjutnya, ada solusinya. Solusinya apa ya anak ini supaya menjadi lebih baik lagi. Itu posisi sebagai seorang manajer. Dari kelima posisi ini Bapak Ibu, kira-kira posisi yang paling efektif untuk mendisiplinkan peserta didik kita atau untuk mengontrol perilaku peserta didik kita, posisi yang mana? Tentunya yang mana? Yang bisa membangkitkan kesadaran pendidik kita secara mandiri, kesadaran dari dalamnya untuk berubahnya itu dari dalam dirinya sendiri. Tanpa kita paksa berubah, anak itu sudah ada inisiatif dari dalam dirinya untuk berubah, yaitu posisi sebagai posisi sebagai posisi manajer. Kalau teman tadi efeknya nanti kurang sopan busor. Kalau pemantau hanya memantau saja. Kalau sebagai manajer kita tidak mengintimidasi siswa, tapi kita merancang atau memperbaiki bersama siswa. Siswa diajak berdiskusi bersama. Oke, sekarang kita bahas posisi manajer. Kenapa kok menjadi yang paling efektif? Oke, baik. Di dalam posisi sebagai manajer itu adanya suatu tindakan tentunya. Posisi manajer di sini paling efektif, tapi adanya proses. Karena melalui 3 tahapan yang disebut segitiga restitusi. Yang pertama yaitu apa sih segitiga restitusi itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah beri tindakan restitusi, segitiga restitusi, peserta didik kita kembali ke kelompoknya itu menjadi pribadi yang lebih baik, bukan menjadi pribadi yang terintimidasi oleh kita atau terpaksa dengan apa yang kita katakan, tapi ada keyakinan dalam diri mereka sendiri untuk berubah menjadi individu yang lebih baik. Dengan segitiga restitusi yaitu memberikan peluang yang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Karena hakikatnya begitulah cara untuk belajar. Jadi di sini pada segitiga restitusi, anak itu tidak akan mengingat suatu kesalahannya secara terus-menerusan, aku salah, tidak. Tapi dengan segitiga restitusi itu, anak akan merasa bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Dan bukan kesalahannya yang diingat, tapi bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Itu yang ditekankan pada segitiga restitusi. Bukan kesalahan anak yang terus kita ungkap-ungkap, tapi bagaimana untuk memperbaikinya. Kemudian murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi mereka membuat pilihannya sendiri, mencari solusinya sendiri terhadap perbaikan atau kesalahan yang telah mereka lakukan. Jika kamu merasa bersalah seperti ini, kira-kira apa solusimu atau apa usahamu untuk memperbaiki
keadaan ini. Ya, jadi seperti itu untuk restitusinya. Oke, next. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi seperti obat bagi seorang guru dalam mendisiplinkan siswanya dengan adanya tiga tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah menjadi komitmen bersama. Ketiga hal ini bisa dilakukan seorang guru melalui pertanyaan-pertanyaan. Oke, sekarang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini merupakan bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi dari menstabilkan identitas kita bukan langsung menjudge atau langsung menghukum anak itu. Kamu salah karena kamu melakukan perbuatan ini. Tidak seperti itu. Jadi dengan menstabilkan identitas, dengan melalui perkataan yang lebih baik, misalnya saja, Busol tahu kamu melakukan kesalahan, tapi itu hal yang wajar karena setiap siswa pasti melakukan kesalahan. Nah, dengan kata-kata yang lembut, nah itu untuk menstabilkan identitas. Contohnya ada anak berkelahi yang kemarin contoh di kelas itu, misalnya berkelahi antara Nabi Sawahai dan saya. Jadi mereka bondok-bondokan saling salah menyalahkan, duduk dengan tenang. Busol cuma berkata, saya tahu, Busol tahu kalian berdua marah. Busol berkata seperti itu saja mereka langsung diam. Busol tahu kalian berdua itu sedang marah. Coba sekarang kalian tenang dulu. Nah itu berarti menstabilkan identitas. Biarkan mereka dalam kondisi yang tenang terlebih dahulu. Jangan melihat anak berkelahi langsung disalahkan, langsung bawa ke ruang BK, langsung bawa ke ruang kepala sekolah. Tidak seperti itu. Jadi kita tenangkan terlebih dahulu. Kemudian setelah kita stabilkan keadaan, anak-anak sudah merasa tenang, sudah berpikir dengan tenang, baru adanya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini yaitu penentuan guru bahwa yang dilakukan siswa ini memang salah, tapi bagaimana menyadarkan mereka atas kesalahan yang mereka lakukan. Nah, salah satunya dengan kata kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu, karena setiap anak melakukan kesalahan itu tentunya punya alasan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena di sini validasi tindakan di sini itu adanya alasan. Kenapa kau melakukan alasan? Anak melakukan suatu kesalahan, tentunya ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Misalnya saja anak yang kekurangan kasih sayang, kekurangan kasih sayang baik dari keluarga atau dari lingkungan kelasnya, anak itu akan minder atau sebagainya. Yaitu berarti mereka minder kenapa? Karena kebutuhan akan rasa kasih sayangnya tidak terpenuhi. Jadi sebagai posisi seorang pengontrol manajer, kita tuh harus memaklumi mereka, memaklumi kesalahan mereka, bahwa anak melakukan kesalahan itu tentunya punya alasan. Alasannya itu apa? Yaitu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah seperti itu. Contohnya anak itu belum tahu bisa senengi, oh berarti dia menginginkan lebih diperhatikan. Mintanya dia ingin lebih diperhatikan, aktualisasi dirinya tinggi. Jadi ada teman yang mendekat, tidak berkelahi. Temannya yang satunya gagal, diajak berkelahi. Nah itu. Jadi kita sebagai guru mengidentifikasi kenapa anak itu berlaku kasar atau melakukan suatu kesalahan. Jadi kebutuhan apa yang mereka butuhkan? Kalau kasih sayang yang mereka butuhkan, dan kita harus mengusahakan kasih sayang. Kebutuhan aktualisasi diri ya kita penuhi sebagai pendidik. Bagaimana caranya kebutuhan aktualisasi diri anak ini dapat terpenuhi tanpa harus melakukan suatu kesalahan. Setelah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Di sini kalau anak sudah punya alasan, oh iya saya melakukan ini Bu karena hal seperti ini. Nah, baru kemudian tindak lanjutnya menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Nah, apakah
berkelahi itu merupakan keyakinan kelas yang kita sepakati. Apakah berkata kotor, berkata tidak sopan, itu adalah keyakinan kelas kita. Kita menanyakan kembali. Jadi anak-anak tersadar, oh iya, ini kan bukan keyakinan kelas saya. Ya, jadi kesadaran itu dari diri anak. Jangan sampai ada intimidasi dari kita sebagai pendidik. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya? Kalau kamu seperti ini, nah seperti itu ya. Jadi gak harus nanti kamu akan jadi seorang yang gini tidak. Jadi kita sadarkan dengan cara lemah lembut anak itu posisinya seperti apa. Ya, next. Penerapan segitiga restitusi, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi anak itu bertanggung jawab secara mandiri atas tindakannya, bukan kita, bukan pendidik. Kamu harus tanggung jawab karena kamu melakukan ini, bukan. Mereka harus menyadari sendiri akan tindakannya. Mereka harus jujur, harus bisa Bu Sol, saya harus bisa bertanggung jawab. Nah, kalau kamu melakukan kesalahan ini, apa yang harus kamu lakukan? Nah itu, membantu murid untuk mencari solusi agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita itu sebagai pendidik itu yang mampu memberikan solusi. Solusinya itu kita diskusi bersama-sama dengan anaknya, mencari solusi yang terbaik, bukan solusi dari kita. Ingat, kita sebagai pengontrol atau manajer, solusi yang terbaik bukan dari kita. Kalau dari kita berarti kita memaksakan kehendak kita sebagai pendidik. Kita ajak diskusi secara bersama-sama bagaimana sih harusnya untuk memperbaiki keadaan yang dirasa salah saat ini. Ya, jadi adanya diskusi bersama, menanyakan keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Bukannya setiap kelas atau sekolah punya yang namanya keyakinan bersama. Mana yang sesuai aturan dan mana yang tidak. Itu harus kita kaji kembali kepada anaknya. Jadi siswa itu tersadar dengan sendirinya. Oke, di sini Bu Sol pernah menerapkan posisi sebagai seorang manajer. Nah, ini dalam kasus yang pertama. Saya punya murid Haikal, tentunya semuanya tahu Haikal. Murid kelas nama saya Gante. Pada jam istirahat saat anak lain bermain dan istirahat di luar kelas, Haikal diajak bicara oleh Bu Sol selaku wali muridnya di ruang kelas. Hal ini dilakukan karena saya Bu Sol sebagai wali muridnya Haikal itu mendapat laporan dari Bima dengan temannya kalau jam istirahat itu Haikal suka bermain bola. Kita tahu bersama bahwa Haikal itu main bola, suka sekali. Kalau diajak matematika selalu ngantuk. Setiap matematika pelajaran selalu saya suruh cuci muka. Tapi kalau main bola gak ada ngantuknya. Sampai saya inisiatif, oh ngajar matematika main bola ya orang Haikal ini. Nah, akhirnya apa tindakan saya? Tindakan saya sebagai wali kelasnya seperti ini. Ini contoh. Ini tindakan saya kepada Haikal yang saya terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Haikal, tadi bisa mendapat laporan dari beberapa teman Haikal. Kemarin Haikal melakukan apa di kelas? Tentunya di sini setiap siswa itu pernah melakukan kesalahan karena tidak melakukan kewajiban atau tugasnya. Kira-kira saat jam istirahat maghrib apa ya yang dilakukan? Dalam kelas harus istirahat, kalau tidak sengaja memenuhi kepalanya sendiri. Kemudian yang di sini bola yang didapatkan dari Haikal itu dari mana ya? Yang melihat bola dari dalam kelas 2 lalu saya menanya gitu ya. Baik, Haikal, intinya di sini Haikal merasa senang sekali kan memainkan bola. Tapi di sini seharusnya ada cara atau kesenangan yang lainnya tanpa merugikan orang lain.
Baik. Ya, tadi kan ada kasus Haikal ya. Jadi Haikal itu kita ajak diskusi. Gak harus langsung kita marahin. Haikal sini, kamu main bola ya? Sudah main bola, kamu push up? Tidak. Jadi saya tanya di sini kenapa kok bisa main bola? Dari mana bolanya? Kok bisa menang kepala Selu? Jadi di sini kita bisa melihat Haikal punya inisiatif sendiri untuk meminta maaf, punya kesadaran. Untuk memperbaiki itu apa Haikal yang harus dilakukan? Saya meminta maaf langsung kepada Selu, Bu. Kemudian Selu kan kena kepalanya tadi main bolanya. Bagaimana? Saya akan menanyakan keadaannya, Bu. Itu inisiatif dari diri Haikal sendiri, tanpa ada intimidasi dari guru. Jadi kita memposisikan diri kita itu bukan sebagai penghukum atau sebagai pemaksa bagi anak kita. Jadi kita bagaimana melalui pertanyaan, istilahnya dengan segitiga restitusi tadi, kita bisa menggali kesadaran anak dari dirinya sendiri. Jadi yang benar itu kesadaran itu secara intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan hanya karena saya takut sama busol. Nah, sekarang kita lihat, kita dengarkan bagaimana sih perasaan anak jika diajak diskusi secara bersama. Kita diajak solusi mencari bersama seperti apa? Berdiskusi dengan busol terkait saya bermain bola di dalam kelas saat jam istirahat. Dan lega ternyata busol tidak marah. Busol malah mengajak saya berbicara bersama untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih busol, saya tidak akan bermain bola di dalam kelas lagi. Seperti itu. Istilahnya itu cara yang efektif kenapa buatan Bapak Ibu? Daripada harus menghukum siswa kita tanpa tahu alasan atau kebutuhan yang belum terpenuhi apa. Ini kebutuhan Haikal yang belum terpenuhi apa sehingga dia bermain sepak bola di dalam kelas saat istirahat. Dia itu butuh kesenangan. Iya nggak Bapak Ibu? Jadi kan saya tadi berdiskusi, Busol tahu kamu senang sekali main bola. Senang kan kamu main bola? Iya Bu, senang. Tapi ada loh kesenangan tanpa menyakiti orang lain. Dalam hal ini yang tersakiti kan Selu. Tanpa menyakiti kepalanya Selu ada. Bagaimana tidak main bola di dalam kelas saat istirahat? Mereka bisa menjawab itu. Akhirnya sampai menemukan solusi sendiri. Oke, next. Itu Haikal. Sekarang untuk kasus 2. Saya punya murid Asmi. Asmi ini kemudian sekali ngomongnya sangat pelan sekali. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu yang pernah ngajar Asmi. Nggih Bu Nisa nggih. Aduh, kalau Asmi ini nanti ngomongnya lirik Asmi. Kalau kelompok yang ikut pramuka pun dia itu tersendiri. Jadi temannya betul kelompok dia sendiri harus dia aja pokok terima sopo kelompok itu Asmi. Itu Asmi. Nggih Bu Nisa apa mungkin pernah jadi wali kelasnya dulu. Asmi merupakan murid kelas 6 SD Ngarte. Pada jam istirahat saat anak lain bermain dan istirahat di luar kelas, Asmi saya ajak bicara selaku wali muridnya di luar kelas. Hal ini dilakukan karena saya mendapat laporan dari Arta dan Diva. Kita tahu Diva itu ya kalau ada temannya yang berlaku kesalahan bagaimana Bu Nisa? Nah, cepat gak kok kita langsung lapor, bisa lapor. Tapi kalau giliran yang melakukan kesalahan, temannya dibanti-banti ojo sampai lapor melakukan busol. Wah, ini Diva. Ini karakternya harus kita selami satu-satu Bapak Ibu. Oke. Teman sekelas Asmi, kalau pagi tadi Asmi tidak melakukan tugas piket. Gak piket itu selaporan di sini Diva. Oke, seperti ini. Oke, saya coba bicara sama Asmi, walaupun ngomongnya pelan sekali Bapak Ibu.
Oke, baik. Ini contoh asli. Lu iri sekali ngomongnya, gitu. Nah, jadi walaupun iri, Asmi kadang tapi kita langsung gali terus, gali pertanyaan, sampai dia menemukan inisiatif sendiri. Oh, saya melakukan kesalahan, Bu Sol. Berarti saya harus seperti ini. Minta maaf langsung. Minta maaf saja kadang anak-anak kelas 6 nggak cukup. Wah, nggak adil aku meni bapak. Oh, kayaknya koyo Asmi. Mengatasi gak ngomong piket sama Bu Sol. Nah, istilahnya kan seperti itu ya. Jadi bagaimana anaknya biar sadar sendiri. Bu Sol, saya nanti sepulang sekolah saya akan piket saja sepulangnya. Jadi merasa diperlakukan adil semuanya. Teman-teman saya piket pagi, saya piket pulang sekolah. Nah, jadi adanya rasa keadilan atau untuk memperbaiki kesalahannya itu ada inisiatif tersendiri. Itu inti dari segitiga restitusi. Sekarang bagaimana sih perasaan Asmi setelah diajak berdiskusi? Perasaan saya setelah diajak berdiskusi Ini suaranya bahasa. saya merasa tenang dan tidak ada rasa takut saat bicara dengan Bu Sol. Karena Bu Sol bicara dengan nada lembut dan tidak marah. Awalnya saya takut dimarahi sama Bu Sol, ternyata saya salah. Bu Sol tidak marah kepada saya, malah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan kesalahan. Dengan bimbingan Bu Sol, saya dapat menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan. Dan hal itu menjadikan saya tidak dapat mengulangi kesalahan yang sama. Saya akan melaksanakan prinsip dengan tanggung jawab. Terima kasih Bu Sol. Nah, itulah Asmi. Bisa speak up juga anaknya. Oke. Bisa bicara juga ternyata Asmi kalau kita gali. Nah, jadi itu perasaan beberapa dari murid saya setelah diadakannya segitiga diskusi. Diajak diskusi secara bersama. Oke, Bapak Ibu, melalui segitiga restitusi. Berarti segitiga restitusi cara yang efektif nggak buatan Bapak Ibu? Nah, jadi mulai sekarang kita tidak memposisikan diri kita sebagai penghukum atau mengintimidasi siswa, tapi kita gali apa kebutuhan mereka, bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka. Karena setiap kesalahan tentu ada penyelesaian dan solusi terbaik tanpa harus kita memasang urat nadi kita sebagai seorang pendidik. Benar Bapak Ibu guru? Oke, terima kasih. Itu demikian yang dapat saya sampaikan.
saya. Tetap ada quotes dari saya, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi di dunia ini memang banyak orang yang baik, tapi jika kamu tidak menemukan orang yang baik, maka jadilah salah satu di antaranya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Pramudyanti dari SDN Nganting. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan umpan balik tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Mar'at Solika selaku CGP Angkatan 9 terkait dengan pembahasan yang disampaikan oleh Ibu Mar'at Solika, yaitu tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan di SDN Nganting. Sangat menginspirasi sekali, sangat luar biasa, dan sudah sangat positif sekali dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari siswa di SDN Nganting, khususnya di kelas-kelas yang lainnya. Kemudian untuk seketika institusi kita dapat mencontoh dan menerapkan kepada siswa-siswa lain apabila kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi sebelum atau sesudah kegiatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Lalu Soliha, guru kelas 1. Saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Mar'at Soliha tentang diseminasi budaya positif yang sudah dipaparkan tadi. Bagi saya budaya positif sudah sangat bagus untuk diterapkan ke anak-anak. Semoga harapan yang saya harapkan untuk budaya positif nanti bisa untuk kami sebagai pendidik dan bisa diterapkan ke anak-anak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas maupun di lingkungan sekolah setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia telah menyaksikan hasil diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SDN Gating, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil diseminasi ini, kita tentunya dapat mengambil pelajaran bahwa untuk menanamkan budaya positif kepada siswa, salah satunya atau yang paling efektif dapat kita lakukan dengan memposisikan kita sebagai posisi mengontrol manajer. Dengan manajer kita dapat melakukan segitiga restitusi yang meliputi yang pertama adanya menstabilkan